Oke, jumpa lagi sahabat Quran. Kita akan membahas surat Al-Qamar ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Oke, kita kembali lagi akan membahas surat Al-Qamar dari ayat 18, dan di sini ada satu kisah yang sangat menarik sekali. Kisahnya diawali dengan ayat 18 kata-kata adun. Adun itu artinya dalam bahasa Indonesia ya Ad, kaum Ad. Kemudian yang sering kita dengar juga ada kaifa. Terus ada kata-kata azab. 3 kata ini ya. Ad, kaum Ad itu artinya kaum Nabi Hud ya. Itu kaum yang diberi anugerah oleh Allah kekuatan dan juga kemakmuran. Jadi kecerdasan dan kemakmuran mereka itu saat itu menyebabkan peradaban kaum Ad begitu maju, sampai bagaimana kekuatan mereka itu sangat melebihi manusia kita ya. Itu mereka sanggup untuk memahat gunung-gunung menjadi tempat tinggal. Betapa indah tempat tinggal mereka di bukit-bukit itu dipahat, dan sampai hari ini masih bisa kita lihat peradaban peninggalan peradaban mereka. Kaum Ad ini. Kisah dimulai dari ayat 18. Kemudian kaifa. Kaifa ini sering kita dengar. Kalau kita bilang kaifa haluk, artinya bagaimana? Bagaimana kabarmu? Ya. Azab ya azab. Azab atau siksaan. Nah, ayat 18 ini ceritanya gimana? Kaum Ad itu, jadi kaum Ad ini mendustakan Nabi Hud. Maka bagaimana? Bagaimana atau betapa dahsyatnya azab Allah akan diturunkan kepada mereka. Ayat 18. Kemudian ayat 19 yang sering kita dengar yaitu kata-kata yaum. Kemudian ini kata kunci lain, ini harus tahu tapi meskipun jarang dengan rihan. Rihan atau roihan itu artinya adalah angin. Nah, ini angin ini Allah kirimkan kepada kaum Ad tadi dalam suatu hari ini, hari yang naas. Jadi mana angin? Nah, ini angin Allah hembuskan dan Allah kirimkan kepada kaum Ad dalam satu hari yang naas. Yaumin nahsin,
yaumi nahsin, makanya menjadi bahasa Indonesia naas ya. Yaumi nahsin, hari yang naas kalau bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian ayat 20, ini yang sering kita dengar adalah nas. Kemudian kata kuncinya yang lain adalah nakhlin. Nas itu artinya manusia, nas. Kemudian kata kunci yang kedua, ini sering kita dengar bahasa Indonesianya, tapi kita bahasa Arabnya jarang. Bahasa Indonesia adalah pohon kurma. Kita sering tahu ya kata-kata kurma, sering kita dengar, tapi kita tidak tahu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya kurma adalah nakhl. Jadi Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad tadi sampai manusia di sana saat itu kaum Ad bergelimpangan seperti pohon kurma yang tumbang. Maksudnya itu dua kata kunci. Yang 21, fakaifa. Kaifa sering dengar bagaimana tadi ya, azab. Azab ya azab. Azab dari Allah. Maka seperti itu azabnya. Betapa dahsyatnya dari Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang kering panas memporak-porandakan kemakmuran dan kemegahan dari kaum Ad. Kemudian terakhir ayat 22, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini kita sering dengar, kata-kata kuncinya adalah Quran, zikr. Kemudian ada satu kata kunci di sini, yassar. Muyassar. Itu sering kita dengar nama-nama anak namanya muyassar. Itu ini maksudnya ada di sini ya. Jadi yassar itu artinya mudah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini Allah jadikan mudah kita untuk membacanya, menghafalnya ataupun mengamalkannya. Maka kalau ada yang kesulitan membaca, menghafalkan dan mengamalkan, itu faktor manusianya. Sebab Allah sudah menjanjikan Quran itu mudah, dijadikan Allah mudah. Kemudahan dijadikan Allah pada Quran ini untuk dijadikan peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Zikir itu kan mengingat Allah ya, zikir. Quran ini Allah jadikan mudah, zikri, untuk dijadikan peringatan bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Fahal min muddakir. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.